Ustazah mau cerita sama Zi. Ustazah perhatikan belakangan ini Zi sering terlambat datang ke sekolah. Apa yang terjadi sehingga Zi bisa datang terlambat ke sekolah? Maaf Sah, Ana terlalu tidur lebih malam dan selalu terlambat berangkat sekolah. Sebenarnya bangun kesiangan itu adalah hal wajar. Tapi mari kita pikirkan dampaknya buat Zi. Bagaimana perasaan Zi kalau sering terlambat? Saya merasa malu Ustazah dan juga saya takut dimarahi. Ustazah mengerti perasaan Zi. Sekarang coba kita pikirkan bersama. Zi ingin menjadi murid seperti apa, Nak? Ana ingin menjadi murid yang disiplin dan bangun lebih awal dan tepat waktu. Bagus Zi. Kalau gitu, apa yang Zi lakukan supaya bisa datang tepat waktu? Mungkin saya bisa minta orang tua saya untuk membantu membangunkan saya lebih pagi. Ide bagus Zi. Kira-kira selain itu, apa yang Zi bisa lakukan untuk membantu Zi supaya datang tepat waktu? Mungkin Ustazah bisa tolong Zi untuk menanyakan apakah Zi tepat waktu atau tidak, agar Zi bisa termotivasi. Tentu Zi, Ustazah akan mendukung kamu dalam hal itu. Jadi mari kita coba dan kita lihat besok pagi. Bagaimana hasilnya? Apakah Zi datang tepat waktu atau tidak? Terima kasih Ustazah. Saya akan berjanji tidak akan terlambat lagi mulai dari sekarang. Ustazah yakin Zi pasti bisa. Dan Ustazah akan selalu mendukung Zi. Oke, silakan kembali ke kelasnya lagi ya, Nak ya. Oke, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Nazaya. Silakan duduk. Ustazah mau ngobrol sama Nazaya. Ustazah perhatikan akhir-akhir ini Nazaya sering tidak mengerjakan tugas. Boleh ceritakan sama Ustazah, kenapa Nazaya tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Maaf Ustazah, Ana lupa mengerjakan tugas tadi malam. Terima kasih ya Nazaya. Kamu sudah jujur sama Ustazah. Menurut kamu, apa yang membuat kamu lupa mengerjakan tugas? Ana merasa capek setelah pulang sekolah dan akhirnya malah main game. Ustazah mengerti kamu capek pulang sekolah. Tapi bagaimana perasaan kamu kalau belum selesai mengerjakan tugas? Ana merasa bersalah Ustazah karena tugas itu penting. Apa menurutmu yang terjadi jika tugas sekolah sering dilupakan? Saya mungkin tertinggal pelajaran Ustazah. Betul Nazaya. Sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa kamu peduli tentang hasil belajar kamu. Coba sekarang mari kita pikirkan bersama. Kamu ingin menjadi murid seperti apa? Saya mau jadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab Ustazah. Bagus Nazaya. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab? Saya harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Hebat Nazaya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa lebih mudah mengerjakan tugas? Mungkin saya bisa mengatur waktu bermain dan belajar dengan lebih baik, dan Ustazah bisa mengingat saya di sekolah. Ide bagus Nazaya. Jadi mari kita coba mulai hari ini dan kita lihat hasilnya. Gimana Nazaya, sudah siap? Siap Ustazah, terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama Nazaya. Ustazah yakin kamu pasti bisa melakukan hal yang terbaik. Oke, sekarang masuk ke kelasnya ya.
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Santina Nadaya Anaka. Anak kelas 3. Saat pertama kali guru menerapkan praktek restitusi di kelas, saya merasa agak bingung karena biasanya ketika saya membuat kesalahan, saya hanya menerima hukuman tanpa banyak penjelasan. Tapi dengan restitusi, saya merasa lebih dihargai karena guru tidak langsung menghukum, tapi mengajak saya berbicara tentang apa yang terjadi dan bagaimana saya bisa memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga Bunda, Ustadz dan Ustazah bisa berkumpul di ruang kelas 1 Cordoba ini. Sholawat dan beriring salam tak lupa pula kita sampaikan buat junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ustadz dan Ustazah, izinkan Ana menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, Ana mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, Bunda, dan Ustadz dan Ustazah semua. Oke, di sini Ana belajar tentang budaya positif, masih dalam tahap belajar, dan di sini Ana ingin berbagi sedikit ilmu yang Ana dapatkan tentang budaya positif. Sebelumnya Ustadz dan Ustazah udah pernah dengar tentang budaya positif? Belum. Oke, kalau begitu, mari kita sama-sama kita kosongkan gelas kita untuk mengisi air yang berupa ilmu tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, mari kita yuk senyum dulu selama 30 detik. Oke, mudah-mudahan bisa dengan mudah menerima ilmu yang Ana sampaikan sedikit ini. Oke, jadi kita pertama itu dulu ke ini Ustadz dan Ustazah udah tahu ini siapa? Nah, arti ikro itu kan baca. Oke, boleh satu orang, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang mana sampai tanggal lahir dari Ki Hajar Dewantara ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ada beberapa konsep utama yang ada dalam budaya positif. Yang pertama tadi yang udah kita baca tadi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau sebagai posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Oke. Disiplin positif. Oke, apa makna dari disiplin? Banyak ya pengertian dari disiplin itu. Ada yang pertama itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang mana disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian dari makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian dengan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita ini, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Okay. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, kita anak tulis merah nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan yang berisi sifat positif manusia dan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yaitu juga termasuk dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, Ustazah Salza masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6 elemen. Oke, yang pertama itu Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Oke, nanti kita adakan ini senam profil pelajar Pancasila ya. Oke. Jadi ini ya 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif dan 6 bernalar kritis. Oke, kita ini dulu sebentar gerakan gerak dan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh Ustazah berdiri. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh duduk kembali, terima kasih. Lanjut ya. Kemudian setelah kita mempelajari makna tentang disiplin, sekarang kita masuk ke disiplin positif.
disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang bisa mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja, Ustazah? Apa aja yang ada dalam nilai kebajikan? Seperti yang ini tadi ya, juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada kita melakukan sesuatu itu ada termotivasi. Termotivasinya itu karena apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan tindakan, itu pasti didasari oleh 3 ini. Mungkin kita sendiri yang tahu atau motivasi dari perilaku kita tersebut. Oke. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Realitas dari kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu cinta, kasih atau diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima survival atau bertahan hidup. Jadi inilah yang mendasari setiap manusia melakukan suatu tindakan. Itu berdasarkan kebutuhan dasarnya tadi. Dan juga motivasinya juga berdasarkan 3 motivasi tadi. Oke. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang 5 tadi ya, Ustazah. Oke, kita lihat ada kasus. Mungkin boleh bantu dibaca. Ustaz Agus boleh? Kasus Ibu Ria, guru kelas Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa bukan hal itu? Contoh kasus bukan sebenarnya. Ustaz Agus kayak gitu untuk sekolah kan. Oke. Kurang. Oke, ada yang mau bantu jawab? Tadi kita udah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oke, ada mau yang bantu jawab? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja ya. Oke, yang pertama dalam kita melaksanakan konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya Ibu Ria harus mencari tahu dulu alasan kenapa Agus sering melakukan tindakan tersebut, dan agar Bu Ria mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Oke, yang pertama, ini Ibu Ria bertanya kepada muridnya ya, dipanggilnya si Agus ke ruangannya. Oke, kalau jawabannya ini Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi adalah survival, bertahan hidup. Kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus, dia ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Berarti yang kurang dari diri Agus adalah cinta. Kemudian
dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti yang kurang dari diri Agus adalah kekuasaannya atau kekuatannya. Oke, yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti yang kurang dari kebutuhan dasar Agus adalah freedom atau kebebasan. Oke, yang kelima, kalau jawaban Agus listen dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi adalah fun, kesenangan. Gitu ya Ustazah ya. Oke, lanjut ya. Ini ada kasus yang kedua, boleh Zahari boleh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Suara keras pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada biarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang ujung hidungnya itu. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Oke, terima kasih Ustazah Tri. Oke, mari kita jawab. Menurut atau ada yang membantu jawab? Ada? Atau kita jawab sama-sama? Oke, nomor 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Oke. Oke, terima kasih Zaika. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini. Ini adalah perbedaan hukuman dan sanksi. Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Jadi, yang bersifat hukuman itu adalah identitas gagal. Sedangkan yang bersifat konsekuensi dan restitusi adalah berupa identitas sukses. Dapat kita lihat di sini apa saja yang termasuk hukuman. Hukuman itu berakhir dengan negatif, sedangkan konsekuensi itu bersifat netral. Sedangkan restitusi yang akan kita pelajari nanti itu akan bersifat positif kepada anak murid kita. Oke, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, kemudian membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang dan bisa jadi menjadi korban ketidakadilan. Kemudian anak atau murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresifnya meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berarti cuma ketika kita menerapkan di sekolah, cuma berlaku di sekolah. Di rumah belum tentu bisa berlaku, karena beda lagi perlakuannya. Ini ada beberapa contohnya. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu adalah sebuah kata dari hukuman. Kemudian murid akan membenci peraturan. Kita lihat dari konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ketika dia melakukan tindakan sesuatu. Ini juga membuat tidak nyaman pada murid tapi dalam waktu jangka yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek.
Yang ketiga, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Selanjutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kata-kata yang bersifat konsekuensi adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian ada murid yang menghormati peraturan tersebut. Sedangkan restitusi adalah sebuah pilihan. Kemudian bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tidak akan menimbulkan korban. Kemudian murid juga mendapatkan penguatan dari guru, masalah terpecahkan, dan murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kata-kata yang restitusi yang diucapkan adalah, apakah kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid bukan hanya menghormati dirinya, tapi juga menghormati orang lain. Itulah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum ini gue kita boleh satu hal ya, karena juga hukuman sama apa. Karena di sini ada ya, tolong membantu. Misalnya anak-anak kan terlambat di peraturannya, anak-anak terlambat, dia harus istighfar misalnya ya, gagal sekarang ya. Nah, apa ya, apalah menyiramnya ya sih. Kalau ada yang menyiramnya. Oke, kira-kira hukuman menyiram bunga itu kan kita lihat nih, kalau kita suruh anak siram bunga, apakah berupa hukuman, konsekuensi, atau restitusi ya kan? Jadi kita coba sama-sama lihat sehingga kita bisa nanti di restitusinya ya, kita bisa meyakini bahwa itu tidaklah sebuah hukuman. Itu ada ya? Ada nanti. Oh, sampai sana. Dan kita nanti ada juga perbedaan. Nanti ada kata-kata kita milih konsekuensi atau hukuman juga. Kalau saya boleh beda. Dan apa saja yang perlu ditanyakan pada restitusi tadi. Oke, jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Yang seperti tadi, teori motivasi perilaku, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih bersifat eksternal. Kalau ingin mendapatkan imbalan, itu masih bersifat eksternal juga. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, dan dia bertekad dalam hatinya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, akan menjadi umpamanya anak yang baik, bertanggung jawab, mandiri, dan yang lainnya ini. Dan yang paling bertahan lama itu adalah motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif ini. Oke? Sekarang kita lihat, mari berlatih. Ini tentang hukuman atau konsekuensi, kita jawab sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi. Hukuman. Nanti kita lihat ya. Berdiri di kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab hukuman. Oke, kita tandai tadi teman-teman ustazah tadi lebih banyak menjawab tentang hukuman. Yang konsekuensi yang kotak berapa? Nomor 2, 4, sama nomor berapa nih? 246. Oke, kita lihat ya. Konsekuensi restitusi enggak ada. Oke. Oh, ya, 2 atas. Ya. Berarti yang
Ya. Tanya tapi menyakiti. Karena hukuman itu menyakiti ya, menyakiti dalam bentuk fisik dan juga bisa juga dalam bentuk verbal. Oke. Ini restitusi. Ini yang kita fokus kita sekarang dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya Ustaz dan Ustazah. Ini posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Dari yang kelima posisi ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak bagus. Dan yang bagus itu teman, pemantau dan manajer. Tapi yang paling bagus posisinya adalah sebagai manajer. Ini pernyataan dari posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu, pernyataannya. Berarti dia adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisinya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti itu posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya sebagai pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisinya adalah sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah bersifat penghukum. Siapa mau tolong baca? Ustaz, Rizky Ustaz. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, dari kasus ini kita bisa melihat tentang, bisakah teman-teman menyebutkan posisi Bu Wati sebagai apa? Sebagai pemantau. Oke, jadi bisa jadi dalam sebuah kasus itu posisi kontrol guru itu terdapat 2 dan juga bisa terdapat 1. Oke, tadi teman-teman bilang sebagai pemantau dan juga sebagai teman. Coba dari kata yang mana sebagai pemantau dan dari kata ayolah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, kalau teman, udah tadi ya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Jadi di sini dari kasus ini posisi kontrol dari Bu Wati adalah sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kasus 2. Oke, panjang ya. Karena lapangan basket guru olahraga aja dibaca. Iya. Bukan kode rumput. Nah itu bu. Ayo Anca. Baca. Kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kotak fisik. Menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung
dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan membawa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dito memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah, keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya memperlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas. Oke, dari kasus ini kita lihat posisi kontrol Ibu Suti sebagai apa? Manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena dia mengontrol permasalahan apa yang masalah Dino dan Anto. Apakah yang dia lakukan untuk mengganti 3 kancing yang tadi? Pokoknya ganti dulu 3 itu baru datang. Iya betul. Oke, terima kasih Ustazah. Selanjut ya. Ada ya, tadi ini tentang Bu Suti, ini tentang Dino yang melakukan kesalahan tadi. Ya, nyambung kasusnya, panjang. Boleh dibantu Zanisa? Ya. Nampaknya bentar. Ulang ini, Zak. Ini lanjutannya. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggap akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit dulu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengaku tanam disetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki ke meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak lelaki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus ini kita lihat, ini kalau yang slide ini kita fokus ke Dinonya. Oke, kalau di sini menurut Ustadz dan Ustazah, apakah Dino sudah melakukan restitusi? Sudah. Oke. Dari mana ada kalimat yang menyatakan restitusi? Dia bersedia saja Pak Irfan. Ya. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui nasihat yang itu Dino belajar mencari anak itu ya. Oke, jadi nilai kebajikan apa yang diambil dari si Dino? Bertanggung jawab. Ya, benar. Alhamdulillah. Mantap sekali. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah baru ini udah paham, luar biasa. Oke, ini posisi kontrol dulu. Bisa kita lihat
Oke, ini secara lengkap tentang posisi kontrol guru dari guru berbuat, dari guru berkata dan hasilnya, dan kaitannya juga dengan dunia berkualitas, dan juga murid yang berkata kalau dihukum dari membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan dampak pada murid. Bisa dibaca Ustaz dan Ustazah? Bisa. Dibaca Anak coba baca dulu ya. Iya, boleh. Kalau untuk identitas gagal itu, dia penghukum mengatakan kalau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Memberontak, menyalahgunakan orang lain dan berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada muridnya apa? Dia mengulangi kesalahannya. Itu kalau penghukum. Kalau dia pembuat merasa bersalah, ketika guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, guru berkatanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampaknya adalah merasa rendah diri. Nah, ini identitas berhasil atau suksesnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jika teman ini mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, terus guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau hasilnya apa? Ingat tidak, Ingat tidak, ibu pernah bantu ya. Hasilnya apa? Dia merasa ketergantungan, menjadi ketergantungan. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Dampaknya apa bagi murid? Dia menjadi lemah, tidak mandiri dan juga tergantung. Selanjutnya pemantau. Guru berbuat itu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Apa kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Apa dampaknya pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk manajer yaitu menghargai diri sendiri. Guru berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkatanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menjadi menguatkan pribadi. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Tri. Jadi inilah ya perbedaan posisi kontrol guru dari sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. sedikit yang tadi itu Pak Murid berkata ya. Jadi ada sih misalnya betul suka kita biarkan aja nanti paling juga guru marah-marah lagi. Tapi kalau berarti kalau siswa sudah ngomong itu, jadi identitas kita hukum ya. Nanti kita sana nyadar gitu, oh ternyata tadi adalah hukum gitu, bukan sebagai teman atau pemantau. Nah, ini mungkin agak sering juga sih dengar anak-anak ngomong gini gitu ya. Hampir aja nanti juga marah-marah lagi.
keyakinan kelas, mungkin di awal pembelajaran Ustadz dan Ustazah juga membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi kalau dulu kita anak masih ingat waktu anak sekolah itu bukan kesepakatan kelas tapi peraturan kelas ya Ustadz dan Ustazah. Jadi beda ya antara kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, sedangkan kesepakatan kelas dibuat bersama-sama dengan murid dan kemudian ditanamkan juga keyakinan kelas di situ. Jadi ketika cuma guru yang membuat peraturan itu mereka cuma mendapatkan kalaupun termotivasi untuk melakukan itu motivasi eksternal karena ingin menghindari hukuman atau mendapatkan bintang atau penghargaan. Jadi lanjut ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi alhamdulillah kemarin Anda tengok juga di kelas-kelas Ustazah membuat kebanyakan membuat kesepakatan kelas. Jadi sangat berbeda ya antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas memunculkan motivasi dari dalam diri, sedangkan peraturan kelas motivasinya dari luar. Oke, ini yang kita ini budaya positif jadi kuncinya itu yang intinya itu ke peraturan kelas. Yang pertama di peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid kita, kemudian akan memunculkan lingkungan positif dan juga akan terciptalah budaya yang positif. Jadi ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju. Oke, mungkin siapa yang mau bantu lagi baca? Jesse, Kalita. Oke, kalau misalnya peraturan pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau dia berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilainya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan kesabaran. Selanjutnya, gunakan masker. Nilai kebajikannya itu kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Terima kasih Jesse. Jadi itulah peraturan, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Tapi ini lebih ke nilai kebajikan yang dituju. Oke. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya positif ketika melakukan keyakinan kelas bersama murid. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan lanjut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang kita awal pelajaran kemarin. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, lanjut. Kemudian ini yang paling penting dari disiplin positif ini adalah tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru bisa
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, jadi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya. Dari validasi tindakan yang salah itu apa aja? Ini kalimat yang kita berikan kepada murid kita. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk menstabilkan identitas, jadi kita kalimat yang kita ucapkan kepada murid kita ketika terjadi konflik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, ini bisa yang terakhir kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi inilah segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Oke, ini Ana jabarkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kata-katanya atau kalimatnya yang disampaikan kepada murid kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau ini, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini beberapa kalimat yang kita tanyakan kepada murid kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, itu status saja semuanya tentang budaya positif atau lebih ke disiplin positif. Mudah-mudahan kita belajar ya, karena selama ini kita terbiasa sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum. Mudah-mudahan kita semua belajar untuk menjadi teman, pemantau, dan yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Mungkin agak sulit, tapi mungkin agak sulit untuk menerapkan, tapi kita berusaha untuk melakukan hal itu. Ya, dan mungkin juga ketika kita telah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, mungkin juga ada murid kita melakukan kesalahan itu kembali. Jadi kita jangan pernah bosan untuk melakukan hal yang terbaik untuk murid kita. Oke, Ustaz dan Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa Ana sampaikan, ilmu yang sedikit yang bisa Ana sampaikan. Lebih dan kurang Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sih, ketika kita memang belajar, pasti kita peroleh ilmunya ya. Itu dulu yang nggak diyakini bahwa dimanapun kita belajar, kapanpun waktunya, siapapun gurunya, ya, apapun yang disampaikan pasti ada yang menambah tambahan wawasan atau tambahan ilmu bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa
Materinya itu sebenarnya menyadarkan kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian kita akan ingatkan kembali, review kembali, flashback kembali apa yang kita sudah ucapkan kepada anak-anak didik kita, apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak didik kita, ya, sehingga kita bisa muhasabah, sebenarnya muhasabah diri. Ya Allah, sebenarnya kata-kata itu pernah kita ucapkan kepada anak-anak kita. Artinya kita pernah menghukum anak-anak kita, ya. Kemudian kita pernah, mungkin anak-anak kita merasa bahwa dia merasa bersalah tadi, ya, menjadikan dia merasa bersalah gitu. Dan yang paling sebenarnya kan ada ya kata-kata yang guru hebat, ya, yang Bunda sering sampaikan itu, bahwa menjadi guru hebat adalah guru yang bisa menginspirasi, ya, banyak orang, jadi menginspirasi anak-anak, menginspirasi teman kerja, menginspirasi siapa aja. Bahasa yang di sini lain, bahasanya adalah restitusi, ya, restitusi. Oke. Ini tambahan wawasan sih menurut Bunda gitu, ya. Selain tadi adalah muhasabah diri. Oke, tadi udah wawasan, kemudian muhasabah diri. Seperti ini contohnya, ya, kita dengar anak-anak kita. Apa sih yang kita harus lakukan gitu? Apakah memang kita marah atau kita panggil dia, ya, kemudian sehingga dia juga setelah kita panggil dia tidak mengulang lagi, berarti kita berhasil, ya, menjadi seorang manajer. Tidak mudah merubah diri kita untuk menjadi orang-orang yang seperti tadi, tapi yakinlah bisa, ya. Kemudian yang ketiga, sering minta kepada anak-anak kita setelah kita mengajar, ya, review, atau kita sekarang namanya refleksi, ya. Oke, refleksi kepada anak-anak kita. Dan jangan pernah, yang paling bagus itu, oke, anak-anak ustazah boleh tulis di satu kertas seperti ini, pembelajaran kita hari ini. Pertama, apakah menyenangkan atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa sih buat ustazah gitu? Berikan sesuatu tentang ustazah, ya. Karena gini, ada dari beberapa, ini Bunda kan sedang juga melakukan sesuatu hal, ya, tentang anak kita, tentang bagaimana sih di Andalus ini. Satu, ada yang menarik sih, menarik, ya. Ini ada 4 anak misalnya, kita tanyain, pelajaran ini menarik gak buat anak-anak? Kalau pelajarannya sebenarnya tidak sama matematika contoh, ya, karena matematika selama ini kan pelajaran yang paling tidak disenangi banyak orang gitu, ya, banyak murid lah. Kenapa? Yang paling lucu itu, ya, Bunda sering pernah review itu ke anak-anak, tapi tidak di sini, anak sini. Pertama, matematika itu sulit. Yang kedua, gurunya pemarah-pemarah. Yang ketiga, gurunya jarang cantik katanya. Jilbabnya biasanya itu yang review, ya, gurunya. Udah pernah itu ke anak SMA, ya. Pernah ditanya begitu, itu dia. Makanya ketika kita menjadi seorang guru matematika, punya gimana, ya, matematika itu menyenangkan buat anak. Makanya lahir ada yang pernah ajarkan ke kawan-kawan, punya tagline kan, apa namanya, setiap matematika, enjoy aja, ya. Jadi pertama masuk mereka udah ingat matematika itu harus enjoy, misalnya, ya. Itu penguatannya diberikan sehingga insya Allah hasilnya akan lebih baik, ya. Cantik apa enggaknya itu ya relatif penciptaan Allah, ya. Jadi kalau ketemu guru matematika yang cantik, Bunda senang sih. Kenapa? Aduh, ini bisa jadi idola nih. Pelajarannya sulit tapi gurunya cantik sehingga anak-anak jadi menyenangkan. Tapi gurunya cantik, pemarah, ya, anak-anak juga nggak nyaman. Itu satu tadi, ya, pelajaran. Yang kedua, ada kata-kata anak-anak itu gini, guru itu pemarah, satu saja kesalahan murid dia kasih ceramahnya 1 jam. Nah, jadi dia bahasa apa sih namanya itu, majasnya berlebihan. Oke, satu kesalahan kami katanya, tapi nasihatnya itu 1 jam gitu. Nah, itu boleh, makanya boleh sih review kepada anak-anak apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling jujur itu adalah apa yang dikatakan oleh anak-anak. Yakin? Oke, kalau misalnya yang disampaikan anak-anak itu membuat kita marah, coba dirubah sedikit hati kita untuk bisa menerima apa yang disampaikan anak-anak sehingga muhasabahnya jadi berhasil. Tapi kalau apa yang disampaikan anak-anak semua
semuanya negatif, terus kita malah marah yang disampaikan itu akan sulit kita menjadi orang yang lebih baik. Bunda. Tapi misalnya ibu pemarah, ya ustazah pemarah, ustazah pemarah, ustazah kalau nasihatin kami bisa 1 jam. Kami sebenarnya satu kesalahan, ustazah nasihatinnya 1 jam, ya. Pas Bunda tanya, emang 1 jam? Bunda, ya ibaratnya seperti itulah Bun. Nah, gitu ya. Jadi bahasanya kanak-kanak ya, itu yang dia sampaikan. Jadi Bunda juga pernah kalau ngajar itu review ke anak-anak paling suka karena akan mengingatkan kita. Oke, dulu Bunda waktu ngajar suka memberikan ice breaking. Kok di semester ini tidak? Nah itu mengingatkan, oh iya ya. Ya kita tanpa sadar kadang-kadang. Nah, mereka lah yang mengingatkan kita sebenarnya. Jadi mereka adalah teman kita, partner kita gitu untuk kita selalu bisa mengajar atau mendidik mereka dengan baik. Oke, menurut Bunda itu aja paling penting. Menurut Bunda itu review kalau untuk menjalankan kebajikan atau disiplin positif, budaya positif tadi. Suruh orang lain, yang dalam hal ini satu siswa kita, yang kedua teman kerja kita, penting untuk mereview kita sehingga kita jadi tahu bahwa kita itu posisinya di mana. Apakah penghukum ya atau teman atau penghukum apa tadi itu? Pembuat merasa bersalah. Oke, dari teman atau pemantau atau manajer, ya itu orang-orang yang paling gampang untuk menilai kita dan mudah-mudahan. Tapi kalau bisa jangan suruh kasih nama anak-anak itu akan lebih baik. Terus kalau ustazah tidak akan mengingat siapa yang menulis itu. Tapi kalau saya semuanya pakai nama ya, itu selesainya. Tapi kalau misalnya memang dari hati ingin memperbaiki diri, gak usah anak-anak itu suruh tulis nama karena sebenarnya kita juga kenal si tulisan mereka, mereka sih, tapi tidak membuat kita mengingat siapa yang menyampaikannya. Ya, oke itu saja. Syukron Zah Elvi, luar biasa berguna ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Pancariswati Putri. Ana guru kelas 2 SD Al-Andalus Islamic School. Alhamdulillah, kemarin sudah dilaksanakan diseminasi oleh Ustazah Elvi Fitriani tentang disiplin positif. Dari diseminasi tersebut, Ana merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Karena Ana sebelumnya tidak pernah mendapatkan materi tersebut dan Ana jadi lebih banyak pengetahuan. Contohnya tentang bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kedepannya tentu kami harapkan bisa lebih berkelanjutan agar bermanfaat buat kami para guru. Dan sudah Ana lakukan kepada peserta didik terkait perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan Ana tentunya sebagai pendidik sangat merasakan manfaat dari materi tersebut. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Afrianti, walas dari kelas 3 San Fernando, akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang telah dilakukan pada hari Jumat lalu tanggal 23 Agustus 2024 oleh Ustazah Elvi Fitriani. Testimoni pribadi saya sendiri adalah yang pertama tentunya menambah pengalaman pengetahuan saya tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang dimana pada setiap kasus yang dimiliki oleh anak-anak tentunya berbeda-beda, dan cara penanganannya adalah yang pertama kita sebagai guru harusnya melakukan pendekatan-pendekatan yang akan berujung kepada solusinya nanti, bagaimana solusi dari kasus si anak tersebut. Selanjutnya tentunya menambah pengalaman baru bagi saya pribadi dan guru-guru yang lain, yang intinya ilmunya itu sangatlah bermanfaat. Demikian testimoni singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.